Memang enak kopi GCC bro and sis semua. Halo om tante bro and sis semua dimanapun kalian berada. Selamat bergabung di online experience Gracia Community Jakarta episode kali ini. Akhir tahun yang lalu gak pernah ada yang tahu bakal corona seperti ini ya, gak ada yang tahu. Salah satu teman deketku di Astra, dia memutuskan buat resign dari Astra di akhir tahun yang lalu. Karena ada perusahaan lain yang menawari dia pekerjaan dengan imbalan yang lebih baik, dengan benefit yang lebih baik. Akhirnya dia memutuskan untuk resign dan kerja di kerjaan baru itu. Dia kerja kurang lebih 3 bulan ya, Januari, Februari, Maret. Sampai akhirnya corona itu benar-benar ada di Indonesia dan perusahaannya itu memutuskan untuk beberapa karyawan di PHK. Karena temanku itu baru, jadi akhirnya dia adalah satu orang yang di PHK. Bulan-bulan berikutnya bulan-bulan yang sangat kelam buat dia. Gak ada kerjaan, nganggur dan lain sebagainya. Sekarang udah dapat kerjaan. Dalam 3 bulan itu yang buat dia bisa bertahan karena yang saya tahu dia orang yang sangat positive thinking. Kemudian dia orang yang sangat pantang menyerah apapun dia kerjakan. Dan yang pasti dia udah punya investasi untuk membiayai kehidupan dia selama masa pandemi ini, selama dia gak ada kerjaan. Saya jadi ingat satu pepatah yang berkata, kita boleh berharap, tapi ingat kalau harapan itu adalah bukan bagian dari strategi. Kita tetap harus memikirkan rencana yang terburuk, hal yang mungkin terjadi, kita perlu pikirkan rencananya seperti apa. Jadi tetap semangat bro and sis semua dalam menghadapi kehidupan ini yang berat, tapi Tuhan selalu bersama kita. Setelah ini tim GCC akan mengajak kita nyanyi, resapi, nikmati, be blessed. Sebab hanya dengan anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk dapat menjalani hidup kita yang penuh dengan tantangan. Dia Tuhan yang membeluk kita, Dia memberkati kita, dan Dia Tuhan yang mengubahkan kita. Setiap manusia pernah terhilang, bangun di dalam dosa. Setiap manusia perlu penolong yang sanggup ampuni dosa kita. Yesus Tuhan yang beda, Dia ampuni semua dosa. Anugerah-Mu memelukku, anugerah-Mu pulihkanku, anugerah-Mu bebaskanku, bawa aku ke hidup yang baru. Anugerah-Mu layakkanku, anugerah-Mu ubahkanku, anugerah-Mu berkatiku, anugerah-Mu layakkanku terima surga-Mu. Setiap manusia pernah terhilang, jatuh bangun di dalam dosa. Setiap manusia perlu penolong yang sanggup ampuni dosa kita. Kau Tuhan Yesus, Yesus Tuhan yang beda. Dia ampuni semua dosa. Anugerah-Mu memelukku, anugerah-Mu
Siang teman-teman, hari ini kita akan bicara sebuah tema binary thinking. Saya akan bacakan teks Yohanes 8 ayat 4 sampai yang ke-9. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Hari ini kita akan berbicara tentang sebuah tema binary thinking. Saudara-saudara, di zaman modern ya, ada sebuah cara pikir. Cara pikir yaitu cara pikir biner. Apa itu cara pikir biner, saudara-saudara? Cara pikir biner adalah cara pikir yang mengkontraskan secara ekstrim kedua hal, yaitu putih dan hitam. Contohnya pria dan wanita, baik, jahat, rasional, irasional, kaya, miskin, rohani, duniawi. Ini adalah salah satu produk zaman modern ketika seseorang memisahkan secara ekstrim antara kedua belah hal. Sehingga kita dipaksa dengan cara pikir ini untuk memilih salah satu. Dan biasanya yang saya sebutkan yang pertama itu dianggap lebih baik. Putih lebih baik daripada hitam. Pria lebih baik dari wanita. Baik lebih baik dari jahat. Rasional lebih baik daripada irasional. Kaya lebih baik daripada miskin. Dan ini sesuatu yang sangat berbahaya di zaman kita, saudara-saudara. Mengapa? Kalau kita beberapa waktu lalu menonton sebuah tayangan di Netflix, ya, ada satu dokumenter yang disebut social dilemma. Di sini apa yang terjadi, saudara-saudara? Di situ ada satu penggambaran, ya. Ada satu dilema manusia. Mengapa? Karena manusia hari-hari ini gampang sekali menjadi ekstrim. Mengapa? Karena sosial media itu memberikan ruang bagi kita untuk memilih. Ya, mereka menawarkan, mereka menyediakan apa-apa saja yang ingin kita lihat. Biasanya ketika kita melihat sebuah tayangan, langsung akan ditawarkan, disodorkan tayangan-tayangan yang lain yang serupa. Sehingga secara tidak sadar akhirnya manusia menjadi orang-orang yang berpikir sesuai yang dia mau, sesuai yang dia inginkan. Ya. Dan ini penting di dalam dunia politik. Mengapa? Karena kadang-kadang ketika kita membaca postingan-postingan kelompok tertentu, maka postingan yang jenisnya sama, yang berposisi sama akan terus ditawarkan banyak sekali dan tidak ada habis. Ini akhirnya orang bisa menjadi dua kubu yang berlawanan. Yang mana kelompok yang satu punya cara pikirnya sendiri. Kelompok yang satunya punya cara pikirnya sendiri. Dan mereka berdua mempertentangkan itu dan merasa dirinya benar. Dengan kondisi yang seperti ini masyarakat mudah sekali diatur. Masyarakat dikutupkan supaya apa? Supaya justru ada kekuasaan yang bisa bermain di sana. Ya, bukan hanya ditawarkan sebetulnya. Kalau kita sadar ternyata dari konsumsi kita akan media itu justru cara pikir kita juga dibentuk sesuai dengan apa yang dimau oleh media. Dengan begitu orang menjadi sangat tertutup. Orang menjadi sulit menerima keberbedaan. Akhirnya manusia, sungguhlah kita ini sulit menerima orang yang betul-betul berbeda dari kita, saudara-saudara. Ya, kita sulit sekali memahami pemikiran orang lain. Mengapa?
Karena semua yang kita baca adalah yang kita suka. Akhirnya kita bisa berkumpul dengan sebuah komunitas yang sesuai, yang mirip, yang kita suka. Dan begitu ada komunitas yang berseberangan, kita sulit sekali menerima mereka. Ditambah lagi pada tahun 1791 ada seorang arsitek yang bernama Jeremy Bentham membangun sebuah bangunan ya. Bangunan ini adalah bangunan penjara yang disebut panoptikon. Ya. Dan bangunan penjara ini digunakan oleh seorang pemikir atau seorang filosof yang bernama Michel Foucault untuk menggambarkan tentang kekuasaan. Kalau teman-teman boleh lihat di gambar itu ya, ada penjaga di tengah-tengah bangunan itu. Dan sel-sel itu di sekelilingnya. Sehingga apa di sini teman-teman? Di sini penjaga bisa melihat seluruh gerak-geri orang. Seluruh gerak-geri tawanan. Tetapi tawanan tidak bisa melihat penjaga. Inilah simbol sebetulnya simbol kekuasaan. Ya. Dan ini yang paling gampang kita lihat hari ini adalah CCTV ya. Ketika kita melihat CCTV, kita merasa ada yang mengawasi kita. Padahal belum tentu ada yang mengawasi kita. Ini adalah simbol kekuasaan yang melambangkan apa saudara-saudara? Yang melambangkan ada kekuasaan yang bisa melihat segalanya. Dan ini menjadi masalah ketika ini terintegrasi di dalam teknologi informasi. Ya. Teknologi informasi, mengapa? Karena semua data-data manusia itu bisa terlihat dan bisa diawasi, bisa diamati tanpa kita tahu kita sedang diamati atau diawasi. Dan bukan cuma itu, bukan cuma diawasi, bahkan melalui sosial media orang-orang tertentu ya bisa memasukkan paham-paham tertentu yang akhirnya ditangkap, dinikmati, dikonsumsi, dan dipercayai sebagai kebenaran oleh banyak orang. Dan begitu bahayanya ketika kita memiliki pandangan biner. Mengapa? Karena kita akan asik, kita akan terus ada di sana dan kita akan yakini pandangan itu bersama dengan komunitas kita, entah komunitas virtual ataupun komunitas real, tetapi akhirnya kita sulit menerima pandangan orang lain. Ini sesuatu yang menjadi masalah di dalam pemikiran biner dan ketika itu diintegrasikan dengan teknologi yang ada di sekitar kita. Maka tidak heran ada perpecahan di dalam sebuah masyarakat. Ada yang mendukung orang ini, ada yang menentang orang ini, yang satu merasa dirinya benar, yang satu merasa dirinya benar dan yang lain salah. Dan mereka saling bertikai, mereka saling tidak bisa menerima, mereka saling menyakiti bahkan dengan kata-kata, dengan komen-komen yang sungguh-sungguh menyakitkan. Ini adalah sebuah realita dari pandangan biner. Teman-teman, pandangan biner itu sungguhlah berbahaya ya. Biasanya kadang-kadang orang merasa, oh aku orang yang terbuka. Dan dia berjumpa dengan orang yang konservatif atau tertutup. Biasanya yang tertutup tidak suka sama yang terbuka. Tapi ternyata yang terbuka juga punya teman-teman terbuka. Dan dia tidak suka sama yang konservatif, sama yang tertutup. Ya. Saya cenderung suka dengan posisi yang terbuka begitu ya. Posisi yang terbuka, yang menerima keberlainan, yang menghargai orang lain. Kadang-kadang saya sungguh terganggu dengan orang-orang yang tertutup. Dengan begitu justru ternyata saya yang terbuka ini tetap dikuasai pandangan biner. Yaitu pandangan yang tertutup, yang keterbukaan saya ternyata tidak bisa menerima orang-orang yang tertutup, saudara-saudara. Ya, ada satu pandangan lain yang saya ingin tawarkan di sini, yang kita bisa belajar. Pandangan ini lebih dekat kepada pandangan di era postmodern, pandangan yang dikatakan spektrum thinking. Ya. Kalau kita lihat di gambar itu, pandangan ini tidak dibatasi dua pilihan. Ada spektrum, bukan hanya A dan Z, tetapi di tengah-tengah A dan Z ada banyak sekali pilihan, ada percampuran-percampuran. Jadi realita itu tidak hanya A dan Z, tidak hanya hitam dan putih, ada banyak warna di sana. Nah, ketika kita memiliki pandangan spektrum ini, kita akan mudah terbuka dibandingkan kita memiliki pandangan yang biner, saudara-saudara. Apalagi ketika pandangan biner itu digunakan
oleh kekuasaan tertentu untuk memecah belah sebuah komunitas, untuk memecah belah masyarakat, untuk politik-politik kepentingan tertentu, itu sangat sekali dahsyat, ya. Dan pandangan spektrum ini saya sangat percaya ternyata Yesus juga memiliki pandangan yang spektrum, ya. Dari ayat yang kita baca tadi, ya, Yesus dijebak dengan satu pandangan biner. Ketika dia berhadapkan dengan wanita yang berdosa itu, Yesus ditanya, apakah wanita ini harus dirajam batu atau dibebaskan? Ada dua pilihan yang dibatasi. Dan kita juga tahu ada kekuasaan di sana. Mengapa? Karena ketika Yesus bilang tidak dirajam batu, maka Yesus yang harus dirajam batu. Karena menurut Taurat, wanita ini harus dirajam batu. Tetapi ketika Yesus dirajam batu, maka berita kasih Yesus akan dipertanyakan. Bagaimana dengan kasih? Bagaimana dengan kepengampunan? Dan juga kita tahu di era itu ada hukum Romawi berkuasa. Sehingga mengapa ada seseorang yang bisa mengizinkan seorang wanita dirajam batu, saudara-saudara. Jadi ternyata Yesus sedang dijebak dengan sebuah pandangan biner. Ya, berdosa atau tidak berdosa? Dirajam batu atau tidak dirajam batu. Dan kalau kita hanya memiliki pandangan biner, kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini. Tapi di sini saya melihat ternyata Yesus memiliki pandangan yang berbeda. Pandangan yang bisa merangkul antara dirajam dan tidak dirajam. Begitu ya. Dan ini bagi saya sangat brilian. Mengapa? Yesus mengatakan seperti ini. Barang siapa yang tidak berdosa, silahkan dia yang merajam pertama kali. Dan ternyata tidak ada seorang pun yang tertinggal untuk merajam wanita ini. Yesus mengatakan dirajam, dirajam. Tetapi ada yang merajam? Tidak. Di sini kita melihat hikmat yang luar biasa. Hikmat yang luar biasa dari Yesus yang tidak terjebak. Yang tahu ada pandangan-pandangan yang bisa digunakan untuk meniadakan orang lain. Untuk menyakiti orang lain. Untuk bahkan membunuh orang lain, saudara-saudara. Dan disinilah kita belajar satu hikmat yang sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Yaitu sebuah pandangan yang tidak biner. Tetapi pandangan yang spektrum, pandangan yang luas, yang terbuka dengan keberbedaan. Pandangan yang tidak aja hitam putih, tetapi dia bisa merangkul hitam dan putih itu. Dan itulah yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan ketika kita melihat kisah ini saudara-saudara, kita juga bisa kembali terjebak. Ya. Biasanya ketika orang membaca kisah ini, mereka akan melihat, wah Tuhan Yesus sangat mengasihi orang berdosa. Tuhan Yesus memiliki belas kasihan terhadap wanita berdosa ini. Maka Yesus membela wanita ini. Ya. Maka di sini biasanya orang juga langsung membela wanita ini. Ya. Dengan binary thinking lagi biasanya orang akan mengatakan apa? Wanita yang berdosa inilah yang mengalami kasih Yesus yang besar. Ya, mengapa? Karena dia tertindas atas nama agama, atas nama firman. Pertanyaan saya adalah, apakah Yesus hanya mengasihi wanita berdosa ini? Ya. Apakah di dalam teks ini sebetulnya Yesus hanya mengasihi wanita yang berdosa ini? Bagaimana dengan orang-orang yang banyak itu yang sejak kecil dididik oleh orang tua mereka, dididik dengan Taurat? Apakah semua mereka jahat? Nah, di sini kita harus hati-hati saudara-saudara, ya. Sehingga kita juga bisa anti terhadap orang-orang yang terlalu rohani. Ya. Saya dulu tidak suka sama orang-orang yang terlalu rohani. Mengapa? Karena saya bertumbuh di dalam satu lingkungan di kota saya, itu rumah saya disebut di daerah Gang Panggang. Gang Panggang itu gang panas. Mengapa? Karena peredaran narkoba begitu ya. Ada 2 tempat prostitusi, ada gereja. Sejak kecil saya melihat om saya membawa sabu-sabu berserta alatnya begitu ya. Dan itu saya melihat mereka itu juga banyak yang baik, banyak yang tulus. Dan saya melihat banyak orang-orang di gereja yang munafik. Sehingga saya agak terganggu dengan orang-orang yang sok suci. Orang-orang yang merasa dirinya rohani. Karena saya lihat dia tidak ada relasi dengan kehidupan saya. Sehingga saya lebih gampang dengan pandangan yang terbuka. Sehingga ketika membaca ayat ini saya akan gampang sekali membela. Wah, wanita ini dicintai Tuhan. Betul, wanita ini sangat dicintai Tuhan.
Tapi ketika membaca teks ini, saya juga bertanya, apakah Tuhan mencintai orang banyak yang mau merajam? Dan bayangkan saudara-saudara, akhirnya mereka menaruh batu-batu itu. Berarti di dalam hati mereka ada sesuatu yang sama. Dan mereka mulai juga sadar sebagai orang berdosa. Ya. Dan di sini saya melihat, saya percaya Yesus juga mengasihi perajam-perajam itu. Yesus mengasihi orang-orang yang merajam itu. Yesus tahu pergulatan mereka. Maka ketika ayat teks ini diberitakan, saya percaya kasih Yesus besar kepada wanita itu. Kasih Yesus besar juga kepada orang-orang yang sejak kecil bertumbuh di dalam kesalehan. Walaupun tentunya pandangan mereka kadang-kadang tertutup, saudara-saudara. Maka Yesus tidak hanya main di rumahnya Sakeus, tetapi Yesus juga main di rumah orang Farisi. Dan ketika ada wanita yang mengurapi kaki Yesus, Yesus juga mengasihi orang Farisi itu dengan mengatakan apa? Kamu ketika aku datang, kamu tidak menyediakan air. Ini Yesus bukan mengkritik yang marah, tetapi Yesus sedang mengajarkan sesuatu yang berharga supaya orang Farisi itu tahu. Jadi saya percaya, kalau kita pandangan biner, kita akan melihat Yesus hanya mengasihi wanita berdosa ini saja. Tapi kalau kita lebih spektrum, kita bisa melihat bahwa ternyata orang-orang saleh ini, mereka juga punya pergumulan. Sehingga mereka juga kadang-kadang sulit menerima orang yang bebas. Saudara-saudara, ini bahayanya. Kita bisa ada di dua kutub. Saya bisa ada di dua kutub. Saya merasa berbagian dengan orang-orang yang terbuka, sehingga saya anti dengan yang rohani. Yang rohani merasa berbagian dengan orang rohani. Dia anti dengan yang tidak rohani, saudara-saudara. Saya banyak disadarkan beberapa waktu ini, beberapa tahun ini. Bukan hanya liberal. Saya dari keluarga yang tidak kaya. Ya, keluarga saya tidak kaya dan saya bergaul dengan teman-teman yang kaya. Dan ternyata ketika saya bergaul, saya sering mengalami pemulihan. Tidak punya uang, ditertawakan karena celana cobek. Sejak itu saya tidak suka kekayaan. Saya tidak suka kekayaan. Saya terganggu dengan orang kaya. Karena di dalam perspektif saya, orang kaya itu melakukan ketidakadilan. Melakukan hal yang tidak manusiawi. Tapi akhirnya di dalam perjalanan, ketika saya bergaul, membuka diri untuk bergaul dengan orang-orang itu. Ternyata setiap orang, baik itu kaya, baik itu miskin, mereka mempunyai tangisannya sendiri. Mereka mempunyai kesulitannya, mereka mempunyai pergulatannya. Bagaimana ketika engkau orang kaya dan banyak teman-teman yang mendekati engkau, ternyata adalah teman-teman yang ingin memanfaatkan engkau. Sehingga banyak juga teman-teman yang kaya sulit mencari teman yang tulus, teman-teman. Jadi mereka juga pergumulan. Di situ saya belajar bagaimana saya mencoba menerima yang lain. Saya juga punya sahabat, ya, seorang sahabat. Dia sangat konservatif. Saya sangat liberal, begitu ya. Cara berpikirnya terbuka, dia konservatif. Kalau situ bukan sahabat saya nggak bisa terima. Tapi ternyata kita akhirnya melayani bersama-sama. Dan dia jujur mengatakan ya, kalau dia dengar khotbah-khotbah di City Light, dia akan mengatakan kayaknya saya sulit menerima, begitu ya. Kalau saya amin, begitu saudara-saudara ya. Tetapi ketika kita berteman sekian lama, ternyata ketika saya mendengar kisahnya, dia sempat di dalam sebuah pelayanan. Dan pelayanan dia mau hancur. Dan dia tidak punya pegangan. Dia bingung ketika dia harus sendiri mempertahankan pelayanan tersebut. Akhirnya dia menemukan sebuah doktrin, pandangan yang bisa menjadi pegangan dia. Yang bisa untuk dia bertahan hidup, percaya Tuhan. Dan tidak hancur hidupnya. Dan dia pegang itu. Dan pandangan itu menyelamatkan dia. Di situ saya bisa melihat karya Tuhan di dalam pandangan yang mungkin bagi saya tertutup. Dan ternyata dia juga bisa melihat karya Tuhan kepada orang-orang saya dengan seperti saya di pandangan yang cukup terbuka. Sehingga sahabat saya mengatakan begini, teman-teman. Orang anak-anak kalau yang bandel-bandel kok bisa ya sama kamu ya. Tetapi kalau yang baik-baik sama aku. Dan di sini Tuhan memakai kami berdua. Apakah Yesus hanya mengajarkan spectrum thinking? Saya tidak percaya itu saja ya. Yang terutama dari yang diajarkan bagian yang kita baca tadi adalah love and compassionate thinking.
Jadi di sini saya melihat ternyata bukan cuma spektrum. Spektrum juga bisa jahat, saudara-saudara. Apalagi di tengah zaman ini orang-orang membuka untuk penerimaan-penerimaan. Apakah penerimaan itu tidak bisa ditunggangi kepentingan politik tertentu? Tunggu dulu. Ya. Tetapi Yesus tidak hanya berhenti di dalam spektrum thinking. Yesus melampaui itu dengan apa? Love and compassionate thinking. Dengan apa? Dengan kasih dan dengan belas kasihan. Pandangan yang penuh dengan belas kasihan. Dan bagaimana kita memiliki pandangan ini, saudara-saudara? Mengapa? Karena kita sulit sekali. Kita bertumbuh di dalam sebuah dunia yang terlalu tertutup. Yang dunia yang berkepentingan dengan pandangan kita. Dunia yang berkepentingan dengan kesukaan kita. Dunia yang berkepentingan dengan keinginan kita untuk dimanipulasi dan digunakan. Bagaimana kita di tengah dunia ini bisa memiliki pandangan seperti Yesus? Love and compassionate. Love and compassion, saudara-saudara. Dari sini saya akan membagikan 3 hal. Yang pertama, sadar, awareness atau kesadaran. Hati-hati, mengapa? Karena sekian lama dan dunia ini begitu mengajarkan kita binary thinking. Maka kita harus mulai hari ini belajar untuk waspada. Apakah pandanganku ini biner? Dan pandanganku biner ini meniadakan sesama atau tidak, saudara-saudara. Yang kedua, kita harus mulai belajar terbuka. Terbuka. Kita tidak hanya asik dengan kelompok kita, dengan sahabat-sahabat kita yang sesuai, yang cocok, yang sehati, sepikir, setujuan, selangkah. Tapi kita juga bisa mulai berbincang-bincang, terbuka dengan orang yang berbeda. Yang mungkin berseberangan seperti teman saya tadi. Dan mulai mendengar kisah mereka. Kisah isi hati mereka. Bagaimana mereka bisa memegang sebuah pandangan, memegang sebuah cara hidup. Dan mengapa mereka memegang seperti itu? Apa kisahnya? Apa ceritanya? Apa pergulatannya? Itu akan membuat kita bisa atau mudah untuk memiliki love and compassion. Beberapa saat yang lalu saya ada seorang teman ya bernama Pastor Raditya Oloan ya. Pastor Radit ini mantan DJ ya. Jadi dia tahu dunia malam begitu dan dia tahu di situ ternyata dia berjumpa banyak orang-orang yang sebetulnya di dalam dunia malam mencari kebenaran, ya, mencari makna hidup. Dan kadang-kadang dia menjumpai orang-orang di dunia malam itu lebih jujur dengan kehidupannya, lebih jujur dengan dirinya, tidak munafik, tidak pakai topeng. Dan ketika dia memposting di akun Instagramnya dan itu mendapatkan banyak yang setuju, banyak juga yang menentang dan itu menjadi masalah. Ketika saya ngobrol dengan beliau, kita ngobrol-ngobrol, saya tidak tahu kalau itu jadi masalah. Dan malam beliau ngajak, ayo kok kita live bareng. Ya, dan dia bilang, ayo kok boleh posisinya apa? Karena saya pernah dugem gak ya? Saya gak pernah dugem begitu ya. Saya gak pernah dugem, cuma pernah satu pesta ulang tahun adik bimbing saya di sebuah diskotik, yaitu ulang tahun sampai selesai. Habis itu saya sebentar doang di sana, saudara-saudara ya. Saya gak pernah, tapi itu pengalaman yang sangat mengena. Mengapa? Karena saya berkesempatan ngobrol langsung dengan penyanyi pub itu dan dia menceritakan bagaimana struggle menjadi penghibur di tempat yang seperti itu dan ternyata dia adalah manusia yang juga punya penderitaan dan itu berkesan buat saya. Maka saya juga melihat ada orang-orang yang mencari kebenaran. Dan Pastor Radit itu mengatakan kita harusnya bisa melayani di dalam tempat-tempat gelap begitu ya. Dan ini mendapatkan pertentangan dan saya sudah mengiyakan dan malamnya live. Ketika saya sharing di Instastory, murid-murid saya gitu ya, mantan-mantan murid saya berkata, wah Pak ini seru Pak, lagi seru apanya? Iya ini lagi rame di akun itu. Oh ya, wah saya sudah salah ini begitu saudara-saudara. Dan di situ ketika saya harus menyampaikan dan sharing, Pastor Radit ini sangat terbuka. Dia bilang kalau aku yang ada yang salah kok koreksi, aku siap, aku mau denger yang lain. Dan saya sangat kagum dan dia berani terbuka. Dan ketika saya share berbagi bersama dengan dia begitu ya. Dan di situ saya melihat bagaimana mengapa ini terjadi. Dan saya mulai berpikir dua kubu ini adalah sama-sama orang yang sebetulnya
mengasihi. Ya, ada orang-orang yang saling mengasihi di antara dua kubu ini. Yang satu, dia pernah di dunia sana dan dia tahu banyak orang-orang yang mencari kebenaran, yang membutuhkan kasih sayang, yang membutuhkan uluran tangan di dunia gelap. Tetapi yang satu juga banyak yang peduli karena mereka tidak mau keluarganya hancur, anaknya hancur. Mungkin beberapa dari mereka ada yang keluarganya hancur sehingga mereka kecewa dan mereka takut ketika ada isu-isu seperti ini dikeluarkan, itu akan berdampak buat anak mereka, keluarga mereka, sahabat-sahabat mereka yang dicintai. Ya tentunya ada yang baik, ada yang gak baik juga ya, yang suka rame-rame begitu ya. Tapi saya melihat ada orang-orang yang seperti ini sehingga saya harus menempatkan diri bagaimana ketika di live itu saya mengatakan bahwa ini teman-teman melihat dari perspektif dan dunia yang berbeda. Ya, padahal dua-dua ada kasih di sana, ada kasih di sana. Ya, jadi di dunia gelap banyak orang jahat, banyak. Ada orang baik, ada. Di gereja banyak orang jahat, banyak. Ada orang baik, ada. Jadi ini bukan tempatnya, ini siapa yang ada di sana, teman-teman. Ya. Jadi tidak bisa diekstrimkan karena tempatnya. Dan saya justru mengatakan di sini ada kasih yang besar antara dua belah pihak. Yang satu pengen menyelamatkan orang yang pernah jatuh di sana karena aku pernah di sana. Tapi yang satu ingin apa? Ingin supaya yang tidak pernah jatuh itu tidak jatuh ke sana. Dan ketika saya menyatakan itu, yang terpenting adalah bagaimana kita mengasihi di tempat yang Tuhan beritakan. Dan saya mengatakan pastor Reddit ini banyak orang yang juga membutuhkan untuk bisa masuk ke dunia saya. Saya gak mungkin masuk. Gak mungkin saya latihan dugem lagi begitu ya. Ini saya udah punya 3 anak. Saya malam-malam pergi lagi, latihan lagi supaya bisa menjangkau orang, gak bisa. Dan ternyata Tuhan pakai dia. Ya. Tetapi saya harus tidak di sana. Saya ada dunia yang Tuhan juga percayakan, saudara-saudara. Dan saya bersyukur sekali ketika habis sesi itu ada seorang anak. Kok gue benci banget awalnya dengan postingan itu. Mengapa? Karena papa gue hancur. Papa gue ninggalin gue. Gara-gara apa? Gara-gara dia dugem, gara-gara dia hancur. Dia ninggalin gue, makanya gue benci. Tapi sekarang gue sadar. Ternyata ada orang-orang yang seperti pastor ini dipakai di tempat sana. Ya indah ya kalau papamu berjumpa seperti ini. Orang-orang seperti ini. Ya, saudara-saudara, inilah. Hati-hati dengan binary thinking. Jadi ketika kita terbuka mendengarkan jeritan orang lain, kepedulian orang lain, dan kita isi dengan kasih dan belas kasihan, saudara-saudara. Di situ kasih Allah yang dinyatakan. Dan yang terakhir, kita harus berani memberikan kritik terhadap diri kita. Yaitu otokritik. Kita mengkritik posisi kita. Apakah kita sudah cukup baik? Apakah kita juga tidak sama? Apakah kita ini juga tidak ekstrim? Ya, seperti kritik saya terhadap diri saya. Ternyata saya orang yang ekstrim berpandangan terbuka. Sehingga saya terganggu dengan orang-orang yang terlalu tertutup. Bagi saya pandanganmu terlalu sempit, pandanganmu tidak luas. Saya harus mengkritik diri saya. Ternyata saya tertutup di dalam keterbukaan saya. Jadi tidak ada bedanya. Dan saya juga ekstrim. Di situ akhirnya membuat kita mau membuka hati kita untuk mendengarkan orang lain. Karena setiap orang punya cerita. Setiap orang punya kesedihan. Setiap orang terbatas karena dia tidak bisa hidup di kehidupan orang lain. Dan justru keterbatasan ini membuat kita bisa berbagi cerita, membuat kita saling mendengarkan, membuat kita belajar saling menerima, saling mencintai. Semoga ini bisa menolong untuk setiap kita. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur untuk hikmat-Mu, Yesus Kristus. Kebenaran-Mu boleh hidup. Dan kebenaran-Mu adalah kebenaran yang penuh dengan kasih dan belas kasihan. Kami kadang-kadang mudah sekali terjebak dengan pandangan kami sendiri. Kami kurang bisa terbuka dengan orang lain. Tapi hari ini kami belajar dari Engkau, Yesus, membuka pandangan kami. Bahwa terkadang kami yang terbuka juga bisa tertutup. Kami yang tertutup juga bisa tertutup terhadap orang yang terbuka. Dan biarlah hari ini Tuhan boleh mengisi hati kami dengan kasih-Mu, dengan belas kasihan-Mu.
Sehingga ketika kami berjumpa dengan orang lain yang berbeda, kami bisa mendengarkan kisah mereka. Kami bisa mendengarkan tangisan mereka. Kami bisa mendengarkan pergulatan mereka. Dan sekalipun kami mungkin tidak bisa berpandangan seperti mereka, tapi kami bisa menerima mereka yang berpandangan berbeda seperti kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap teman-teman yang mendengarkan ini. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus boleh menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Thank you Om, Tante, Bro and Sis semua yang udah join di online experience hari ini dari awal sampai sekarang. Semoga kita semua merasa diberkati dan kita semua mendapat inspirasi baru untuk menjalani hari-hari kita ke depan. Thank you juga buat supportnya yang sudah masuk, semua persembahan yang sudah masuk untuk mensupport komunitas ini. Thank you so much. Juga buat rekan-rekanku baik di depan layar, di belakang layar, siang malam yang kerja lembur supaya acara ini boleh berjalan dengan lancar. Thank you so much. Kiranya kita semua disertai Tuhan, kita semua diberi kesehatan, dan kita bisa ketemu lagi di online experience episode berikutnya. Happy Sunday and God bless you.